nggak kita melihat seseorang dihujat hanya karena satu potongan video, bukan keseluruhan ucapannya, tapi hanya beberapa detik yang terlihat salah. Di titik itu, kita sebenarnya sedang melihat satu konsep dalam etika yang disebut moral law. Moral adalah kondisi di mana penilaian moral terhadap seseorang dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda di luar kendalinya. Konsep ini dibahas oleh filsuf seperti Thomas Nagel dan Bernard Williams. Secara teori, kita seharusnya menilai seseorang dari niat dan tindakannya, namun dalam kenyataannya, hasil dan dampak seringkali lebih menentukan. Bayangkan seseorang sedang berbicara dalam sebuah diskusi panjang. Ia menjelaskan suatu isu dengan cukup kompleks dan hati-hati. Namun, ketika videonya tersebar yang viral hanya 10 detik, potongan yang terdengar kontroversial, tanpa konteks lengkap. Dalam hitungan jam, publik bereaksi, komentar bermunculan, penilaian terbentuk. Dan pada akhirnya, orang tersebut dinilai bukan dari apa yang sebenarnya ia maksud, tetapi dari bagaimana potongan itu dipersepsikan. Disinilah dilema moral menjadi sangat nyata. Apakah adil seseorang dihakimi berdasarkan dampak yang tidak sepenuhnya ia kontrol, padahal yang membuat dampak itu adalah faktor lain, algoritma, framing media, dan cara publik menafsirkan pesan. Apakah adil seseorang dihakimi berdasarkan dampak yang tidak ia sepenuhnya bisa kontrol, padahal yang membuat dampak itu besar adalah faktor lain, algoritma, framing media, dan cara publik menafsirkan pesan. Dalam komunikasi, kita tidak pernah benar-benar mengontrol bagaimana pesan kita diterima. Satu pesan bisa berubah maknanya ketika keluar dari konteks. Satu kalimat bisa menjadi krisis hanya karena timing yang salah. Artinya, dalam dunia komunikasi modern, nasib moral seseorang seringkali ditentukan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana pesan itu hidup setelah dilepaskan? Menurut saya, solusi dari dilema ini bukan mencari siapa yang sepenuhnya salah, tapi membangun keseimbangan dalam cara kita berkomunikasi dan menilai. Sebagai komunikator, kita harus sadar bahwa setiap pesan punya potensi dampak yang luas. Artinya, kita tidak hanya bertanggung jawab pada niat, tapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan interpretasi. Namun, di sisi lain, sebagai audiens, kita punya tanggung jawab moral. Kita tidak bisa langsung menghakimi hanya dari potongan informasi. Kita perlu melihat konteks, memahami keseluruhan, dan menahan reaksi yang terlalu cepat. Dan ketika kesalahan pahaman terjadi, klarifikasi yang jujur dan terbuka menjadi penting, karena disitulah ruang untuk memperbaiki dampak dari moral. Pada akhirnya, moral mengajarkan kita suatu hal, bahwa dalam komunikasi, kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang utuh. Ada jarak antara niat, pesan, dan dampak. Dan sebagai mahasiswa komunikasi, tugas kita bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi juga memahami bahwa setiap pesan bisa memiliki kehidupan yang tidak selalu bisa kita kendalikan.